Baiklah, Ibu akan membahas KD 3.1 yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan. Jadi sesuai dengan isi KD yang telah kalian tulis di pertemuan pertama kemarin, yang isinya yaitu menganalisis hubungan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus serta sifat-sifat transformasi geometri. Jadi sebelum masuk ke kongruenan dan kesebangunan, ada juga yang namanya yang kita bahas di sini, menentukan pasangan sisi atau sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi. Jadi sebelum ke kongruen dan sebangun, dia ada bersesuaian. Maksudnya di sini misalkan ada dua buah segi empat tidak beraturan. Di sini dapat ditentukan bahwa dua buah segi empat ini bersesuaian, ya, bersesuaian. Sebelum kita masuk ke syarat bersesuaian apa, jadi kita sudah ditentukan dulu dua buah segi empat ini bersesuaian. Bahwa ABCD bersesuaian, ini lambangnya, lambang bersesuaian dengan PQRS. Kemudian titik A ini bersesuaian dengan titik P. Ya. Selanjutnya titik B berarti bersesuaian dengan titik Q. Selanjutnya titik C bersesuaian dengan titik R, dan yang terakhir titik D bersesuaian dengan titik S. Nah ya. Nah, untuk yang ketiga, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga bahwa sisi, coba kita lihat sisi yang bersesuaian dari dua buah segi empat ini. Bahwa sisi AB ini kira-kira bersesuaian dengan sisi iya benar, sisi PQ, karena AB di sini jadi PQ di sini ya. Berarti sisi AB ini ya, lambang sisi ya, lambang panjang sisi AB bersesuaian dengan panjang sisi PQ. Kemudian lanjut, sudah AB berarti BC bersesuaian panjangnya, panjang BC bersesuaian dengan panjang QR. Lanjut, CD bersesuaian dengan RS, dan yang terakhir AD atau DA bersesuaian dengan PS atau SP. Nah ya. Selanjutnya sudut. Jadi kalau yang ini tadi titik A, titik B, titik B, Q. Yang terakhir itu sudut. Bahwa sudut A bersesuaian dengan sudut sama dengan titik ya, hampir sama ya. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Sudut C bersesuaian dengan sudut R, dan terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut S. Nah, itu untuk berkorespondensi atau bersesuaian. Jadi dua buah bangun itu dikatakan bersesuaian apabila memiliki apa? Intinya apabila memiliki, ini silahkan kalian catat ya. Sepasang bangun datar bisa dibuatkan berkorespondensi jika bisa dibuatkan pasangan satu-satu. Jadi kalau titiknya sama bisa berarti, kalau jumlah titiknya sama berarti bisa dikatakan bersesuaian. Yang kedua, dua bangun yang bersesuaian adalah dua sudut yang titik-titik sudutnya adalah dua titik yang bersesuaian ya, bersama ini kan ini ya. Intinya jumlah sudut dan jumlah titiknya sama. Yang ketiga, dua buah sisi yang bersesuaian adalah dua sisi yang titik-titik pangkal sisinya adalah sepasang sisi yang berkorespondensi. Jadi bukan yang sama panjang sisinya, tapi yang bersesuaian, yang sama, yang ada sisinya itu ya.
tidak perlu sama, tidak mesti sama panjangnya. Yang terakhir, yang keempat, sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian ditulis dengan simbol, ini simbol bersesuaian ya, misalnya AB dengan PQ dan PQ dengan bersesuaian dengan AB ya. Oke, lanjut dengan yang B ya, kekongruenan dua bangun datar segi banyak. Nah, jadi baru masuk ke materi kongruen. Kalau tadi bersesuaian atau korespondensi, yang selanjutnya itu kekongruenan atau dua buah bangun yang kongruen. Coba lihat di sini ada buah gambar, sepasang gambar. Nah, ada segitiga DEF dan ada segi 4 atau jajar genjang EFGH. Di sini keterangannya segitiga DEF dan EFGH tidak kongruen. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di sini ada dua buah segi 4 juga, ada persegi panjang dan ada segi 4 tidak beraturan. ABCD dan EFGH tidak kongruen ya. Tidak kongruen. Sudah. Nah, yang terakhir di sini ada sebuah gambar trapesium sama kaki segi 4 ya, segi 4 ABCD dan EFGH itu kongruen ya, atau lambang kongruen. Lambang kongruen ini bisa kalian lihat, lambang kongruen itu sama dengan, terus di atasnya ada lambang lagi, jadi ada 3. Jadi kita buat ya, ibu buat dulu ya. Kongruen itu lambangnya seperti ini, sama dengan, terus di atasnya ini, itu lambang, ini namanya kongruen. Nah, selanjutnya ya, jadi dapat disimpulkan dari 3 pasang segi 4 tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang segi 4 kongruen yaitu syarat-syaratnya, yaitu memiliki yang pertama syaratnya memiliki jumlah sisi yang sama. Jadi di sini AD sama dengan EF, sama persis ya. AB sama dengan EF, BC sama dengan EG, DC sama dengan HG. Itu salah satu syaratnya. Syarat yang kedua yaitu memiliki sudut yang sama, yaitu sudut B dengan sudut F, A dengan E, D dengan H, C dengan G. Sementara untuk gambar yang sebelumnya kan memiliki sisinya tidak sama, sudutnya juga tidak sama. Yang ini juga sudutnya tidak sama, malah jumlah sisinya juga jumlah sudutnya saja sudah berbeda. Itu ya intinya. Jadi boleh kalian catat di sini kesimpulannya bahwa tidak mesti segitiga ya, tidak mesti segitiga. Jadi semua bangun datar yang memiliki yang kongruen, yaitu apabila jika semua sisi yang bersesuaian sama panjang, sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Itu intinya ya. Boleh kalian catat yang ini, kalian ringkas.